Ini merupakan Daihatsu Terios yang facelift di tahun 2023. Nah, apa aja perubahannya? Simak di video kali ini. Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Oke, pada video kali ini kita akan bahas Terios terbaru yang facelift di tahun 2023. Nah, tipe yang di samping saya saat ini memang bukan tipe varian tertingginya. Ini adalah varian X dengan aksesoris ADS-nya, Astra Daihatsu Styling. Nanti kita liatin, kita detailin seperti apa aksesoris yang diberikan oleh Daihatsu. Nah, pertama-tama kita bahas dulu dari bagian depan, karena di bagian depan sini adalah perubahan terbesar untuk Terios yang saat ini. Oke, dari depan ini untuk secara keseluruhan, mulai dari bumper, grill ini berubah. Bisa dilihat dari bagian depan sini tuh dia tampil kalau menurut saya bilang ya, ini tuh kayak ke Toyotaan yang zaman sekarang ya. Bentuknya itu seperti kidney grillnya itu bentukan Toyota di bagian sini, kemudian di bagian atas juga tuh tampilannya lebih minimalis dan juga lebih sporty dibandingkan yang sebelum facelift. Nah, positifnya di sini tuh dia lebih refresh, lebih terlihat modern dan juga lebih terlihat sporty. Terutama untuk bagian lampunya tuh lebih kayak menyatu dengan bagian grillnya. Lampunya tetap yang kayak dulu ya, dia tuh pakai multi reflektor LED, lampu low dan high beamnya tetap bagian cluster bagian atas. Kemudian di sini ada DRL kecilnya, dan lampu sennya memang sayangnya dia nggak full LED semua. Lampu sen masih menggunakan bohlam seperti itu. Nah, di bagian bawah sini dia nggak ada fog lamp ya untuk yang tipe X. Dia ada dua varian sebenarnya, X dan R. Tapi varian tuh banyak banget ya. Ya kalian tau lah, Daihatsu banyak banget opsi untuk aksesorisnya. Kemudian juga ada yang tipe tertingginya itu ya Terios dengan custom. Ada yang beberapa aksesoris tambahan lagi dari Daihatsu-nya. Nah, kalau dari bagian atas ini overall sih saya suka dari perubahan desainnya. Kita lanjut ke bagian samping. Oke, sekarang kita lanjut bahas untuk dari sisi sampingnya. Nah, kalau dari sisi samping sebenarnya sih gak terlalu banyak, gak ternotis ya apa yang berubah. Paling dari desain velg menurut saya. Untuk velgnya sekarang sebenarnya saya lebih suka sih bentukan velg yang seperti itu tuh lebih minimalis, kemudian lebih elegan, dan juga kelihatan mobilnya tuh ya kelihatan mobil mahal lah kalau bentukan velg yang seperti ini. Velgnya juga nggak kayak model-model zaman sekarang yang two tone seperti itu, dia single tone. Untuk ukurannya ini lebar tapak 215, aspek rasio 65, dan ringnya ini menggunakan 16 inci untuk yang tipe X. Tapi kalau untuk yang tipe R itu kalau nggak salah ringnya pakai yang 17 inci. Bannya pakai Dunlop. Untuk dari segi mesin, saya lupa bilang di depan, mesinnya nggak ada perubahan sama sekali ya. Mesinnya tetap yang model seperti kemarin, 1500 cc, normally aspirated engine, tetap pakai RWD khasnya Terios. Lanjut lagi ke bagian sini, dari sisi spion dia sewarna body, ada sennya di bagian sini. Kemudian untuk kuncinya, kalau yang tipe X ini masih pakai modelan kunci biasa, kunci yang menyatu dengan remote seperti ini, belum pakai akses kilas smart key. Ke belakang ya sama seperti inilah Daihatsu Terios ya, jadi nggak ada tambahan lagi. Kalau untuk dari sini sama kayaknya pakai cladding plastik hitam walaupun yang non ADS. Di sini ditambahin kayak talang air ya. Daihatsu pasti dapat nih yang model-model kayak gini. Langsung aja kita bahas di belakang. Oke, sekarang di belakang. Kalau di belakang sini yang kelihatan berubah yang jelas adalah bagian bumpernya. Bumpernya ini terlihat lebih rame lah ya. Kalau saya bilang, saya agak kurang suka untuk bagian belakangnya, terlalu rame menurut saya. Ini juga aksesoris yang ditambahin seperti dari ADS-nya, Astra Daihatsu Stylingnya, mulai dari krum-kruman di bagian sini dan juga ada krum-kruman di bagian sini juga. Sebenarnya ini nih kayak apa ya, set body molding lah, bumper tambahan seperti itu, tapi
dia warnanya hitam doff, jadi nyaruh dengan warna bodi mobil yang bumper hitam doff ini, jadi kelihatan menyatu dengan warnanya. Ada 2 buah sensor parkir, ini ada muffler Carter tambahannya, kemudian di sini ada emblem X dan ADS ya. Tambahan nih di bagian sini biasanya ditaruh di bagian samping, tapi sekarang dibuat emboss logo di sini ADS-nya. Lampunya ini kristalnya sedikit lebih clean ya kelihatannya. Kalau yang dulu itu kan sebelum facelift, kalau nggak salah itu agak sedikit smoke untuk bagian lampunya. Kemudian di bagian sini terdapat juga 1 buah kamera mundur. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Bagasi overall sih nggak ada penambahan sama sekali untuk fiturnya. Ada cargo net biasa, ban serep di bagian bawah kolong, pelipatan bangku baris ketiga ini bisa dipisah 50-50. Tapi memang belum bisa rata lantai. Sekarang kita masuk ke interior. Karena di interior juga itu ada perubahan. Let's go. Oke, kita masuk ke interior. Nah, di interior ini pertama-tama saya suka dia nuansanya sekarang full black. Jadi termasuk di bagian plafonnya sekarang dibuat hitam, nuansanya lebih sporty. Jadi kayak mengambil DNA Honda lah ya, Honda yang RS-nya. Jadi kelihatan benar-benar sporty untuk mobil-mobil Daihatsu sekarang. Untuk dari bagian dashboard ada sedikit perubahan dari bagian sini nih. Kalau yang tipe tertingginya R ini kalau nggak salah warnanya dibuat agak beige ya di sini. Ada bahan material soft touch juga di sini. Kalau yang X dia masih plastik keras, tapi ada kayak jahitan-jahitan finishing seperti ini, tapi ini plastik. Oke, dari segi setir kalau yang tipe X ini dia polosan, jadi nggak ada audio steering switch. Untuk mengatur MID juga nggak ada di bagian sini. Dia polos warna hitam dan masih belum dilapis dengan kulit. Untuk posisi berkendara harusnya ini nggak ada perubahan sama sekali ya. Jadi tetap commanding ala Daihatsu Terios tentunya. Kita coba kontak on kuncinya. Kalau untuk dari segi jok ya ini cuman bisa maju mundur dan reclining. Jadi nggak ada untuk pengaturan ketinggian adjustable kursinya. Posisinya tinggi. Untuk kaki saya ya nggak ergonomis amat ya, karena memang ketika kaki saya pas setirnya agak kejauhan. Yang memang ini nih faktornya adalah dia cuma bisa tilt. Harusnya kalau misalnya dia bisa teleskopik, ini posisi berkendaranya akan jauh lebih ideal. Oke, kalau untuk yang tipe X ini MID-nya kecil nih di bagian tengah sini. Dia itu monokrom, jadi informasinya ya sedikit ya, cuman ada odometer, kemudian trip A, trip B, ya gitulah, konsumsi bahan bakar, range dan sebagainya. Nggak terlalu banyak informasinya. Oke, ke bagian tengah ini infotainment systemnya sedikit diubah ya, tampilannya lebih minimalis dan tombol-tombolnya sekarang sudah pakai yang touch panel seperti ini. Tapi memang sayangnya untuk tipe X ini belum ada Apple CarPlay dan Android Auto, sayangnya seperti itu untuk sistem multimedianya. Ke bagian bawah di sini ada cup holder biasa, ada AC-nya digital sama seperti dulu juga udah digital sebelum facelift, tapi memang sayangnya Daihatsu nggak nambahin fitur arah semburan. Jadi arah semburannya tetap untuk ke kepala aja, kaki nggak ada. Kemudian di sini transmisi pakai yang manual 5 speed, rem parkir manual, dan ada list silver nih tambahan sekarang di sini. Nah, fitur yang nggak disangka-sangka, saya rasa nih kemungkinan besar pertama kali tahu nih mobil facelift ada fitur wireless charging nih di sini. Itu saya pikir hanya dapat di tipe X, tipe R paling tinggi, tapi X pun kebagian fiturnya. Nih. Tuh. Keren kan? Ada wireless. Jadi ini HP saya udah cukup support nih wireless, jadi tuh, cas nih. Tuh. Keren. Ini udah ada wireless chargingnya. Oke, kalau buka bawahnya ada tempat penyimpanan. Oke sih. Nah, fitur lainnya tetap di sini ada stability control dan traction control. Kemudian di sini juga ada idling start stop system. Ini untuk mematikan mesin untuk ketika macet ya, itu untuk menghemat lagi bahan bakar dari mobil ini. Oke, sun visor sih ini masih tipis ya, belum ada kaca, dan lampu juga sama ini juga polosan. Tapi saya suka banget nih nuansa hitamnya itu di mobil ini. Sekarang coba kita lihat di belakang apa ada perubahan atau enggak. Oke, sekarang di belakang. Kalau di belakang
Nah, saya lupa bilang tadi ya di depan, untuk karpetnya sekarang bagus nih. Dia modelannya kayak kulit-kulit seperti kayak gini nih, bukan yang model dulu ada emboss. Di Boss ya, di Boss Terios. Jadi bahannya lebih durable lagi dibandingkan yang dulu. Di sini ada untuk bisa cup holder ya harusnya ya. Ya, cup holder 1 buah di sini. Oke. Di bagian atas double blower AC biasa, lampu yang masih halogen. Kemudian di sini dia ada seat back pocket. Di sini pun ya nggak ada juga nih polosan kursi depannya. Biasa ya, kursi belakang ini bisa sliding. Yang gapnya tuh jauh banget nih antara yang full dan yang ke belakang banget, jauh. Legroom aman, tapi memang untuk tinggi saya yang 170 cm ya nggak ketopang dengan baik lah ya paha saya, karena memang mobil ini kan tinggi, ground clearance juga tinggi, dan juga sasisnya masih pakai yang leather frame. Oke. Ini seperti Terios ya, bisa di recline sih, reclining dengan sebegitu jauhnya seperti ini. Oke, overall untuk Daihatsu Terios facelift itu menurut saya perubahannya cukup positif dari segi desain dan penambahan fitur-fiturnya. Karena mobil ini tuh walaupun banyak kompetitor-kompetitor Terios seperti misalnya Honda BR-V, terus juga dari Mitsubishi Xpander Cross, itu pemain-pemain yang maksudnya ke segmen low SUV. Nah, tapi Terios ini masih diminatin oleh banyak konsumen di Indonesia karena faktor pertama adalah mobil ini tangguh, dia pakai sasis leather frame, tinggi pula, kemudian juga masih menggunakan penggerak roda belakang RWD yang benar-benar diandalkan di jalan-jalan Indonesia. Oke, terima kasih buat semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Buat teman-teman semua yang berada di kota Palembang khususnya ya, itu bisa langsung aja datangin dealer and car Daihatsu Palembang untuk lihat-lihat berbagai macam line up mobil Daihatsu, atau kalian langsung aja kontak sales yang ada di deskripsi di bawah. Itu saya taruh nomor-nomor mereka di situ, bisa langsung kalian kontak dan juga tanya-tanya tentang produk-produk Daihatsu di kota Palembang. Terima kasih buat semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, komentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang Daihatsu Terios terbaru ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.